Banyak nasihat dari motivator dunia mengatakan pola pikir menjadi kunci seseorang bisa meraih sukses dan bahagia. Seperti kata pepatah, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pola pikir efektif dan lincah menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Jadi, kesuksesan tidak bisa lepas dari pola pikir. Jika pola pikirnya positif, maka kesuksesan akan mudah diraih. Dan jika pola pikirnya ini negatif, maka kesuksesan akan sulit untuk diraih. Pola pikir manusia itu unik dan jauh lebih kuat daripada apa yang Anda sadari. Steve Maraboli, seorang pengarang dan motivator, mengatakan bahwa saat Anda mulai mengubah pola pikir Anda, semua hal di luar itu akan ikut berubah. Jadi, pola pikir kita itu bisa mendorong kita untuk selalu semangat dalam mengerjakan apa yang kita impikan. Karena dorongan yang terus semangat, maka kita bisa mendapatkan ide-ide atau sesuatu yang di luar dugaan kita, yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita. Oleh karena itu, selalulah bersikap positive thinking atau buat pola pikir Anda itu pola pikir yang positif. Dari dua pernyataan tersebut, sebenarnya Anda sudah bisa bagaimana pola pikir mempengaruhi cara Anda memandang dunia dan merespon hal-hal yang terjadi pada diri Anda. Untuk itu, jika ingin sukses, mulailah berpikir positif dan membangun pola pikir orang sukses. Jadi, ketika kita ingin sukses, maka buanglah pola pikir negatif dan tanamkan pada diri kita, pada pikiran kita, pola pikir yang positif. Karena pola pikir yang positif itu akan memberi kita dorongan tenaga yang begitu dahsyat yang tidak kita duga. Sadar dengan pola pikir yang Anda miliki. Mulailah mengenali dan mempelajari pola pikir Anda. Jadi, sebelum kita melangkah untuk melakukan sesuatu, kita harus mengetahui pola pikir kita itu bagaimana. Jika pola pikir kita itu seorang investor misalkan, maka kita harus mengambil sikap atau suatu pekerjaan yang ada hubungannya dengan investor. Jika pola pikir kita adalah seorang pedagang, maka kita harus mengambil pekerjaan sebagai seorang pedagang. Jika pola pikir kita adalah orang yang ingin hari ini bekerja, besok gajian, maka kita harus mengerjakan pekerjaan atau karyawan. Karena itu hal yang sesuai dengan diri kita. Jika pola pikir kita adalah seorang karyawan, kita melakukan pekerjaan seorang investor, tentunya ini tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Pastinya akan lebih sulit untuk melakukan pekerjaan seorang investor jika pola pikirnya seorang investor. Apakah sering berpikir positif atau cenderung negatif? Jika negatif, maka Anda perlu melakukan penyesuaian. Anda juga harus meningkatkan kesadaran dan akan keadaan emosional. Sekaligus juga perlu tahu mengenai rantai pikiran, perasaan, dan perilaku. Karena tak bisa dipungkiri ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat. Dari pikiran akan mempengaruhi perasaan dan akhirnya ikut mempengaruhi perilaku Anda. Jadi dari pola pikir inilah nantinya akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan. Jika pola pikir kita adalah pola pikir positif, maka apa yang keluar dari mulut kita, lisan kita adalah perkataan yang baik. Jika pola pikir kita adalah pola pikir negatif, maka yang keluar dari perbuatan kita adalah perbuatan yang merusak dan perkataan yang kotor dan keji. Seperti sekarang ini,
ketika para VTuber mempunyai pola pikir yang positif, maka apa yang mereka lakukan itu pasti sesuatu hal yang positif juga. Dalam keadaan mental ini, sikap mereka pun sikap seorang yang mempunyai pikiran positif, yaitu dengan cara tidak memaki-maki siapapun, baik itu konten kreator maupun manajemen maupun leader. Nah, itulah orang yang mempunyai positive thinking atau pola pikir yang positif. Tapi jika para VTuber ini mempunyai pola pikir yang negatif, maka yang keluar dari ucapannya adalah ucapan yang kotor. Perbuatannya pun perbuatan yang tidak menggambarkan bahwa dia seorang VTuber. Nah, itu adalah buah pikir atau hasil dari pola pikir yang negatif maupun positif. Banyak nasihat dari motivator dunia mengatakan pola pikir menjadi kunci seseorang bisa meraih sukses. Setiap orang sering berbicara dengan diri sendiri. Hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi pola pikir. Jika Anda berpikir tidak bisa melakukan sesuatu, maka Anda akan lemah dan yang terjadi memang Anda jadi tidak bisa melakukannya. Sebaliknya, jika Anda memiliki mindset yang powerful, itu akan membantu Anda menyelesaikan tantangan hidup. Dengan kata lain, jika Anda ingin sukses, mulailah memberikan kata-kata positif kepada diri sendiri sehingga Anda benar-benar melihat hasil yang Anda inginkan. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang besar atau ingin kesuksesan menghampiri kita, maka sebelum kita mengatakan sesuatu yang baik kepada orang lain, katakanlah sesuatu yang baik kepada diri kita sendiri. Misalkan kita ingin sukses di YouTube, maka katakan pada diri kita bisa sukses di YouTube. Meskipun pada saat ini YouTube lagi maintenance, katakan bahwa kepada diri kita bahwa sebentar lagi YouTube insya Allah pasti on. YouTube bisa bangkit kembali. Meskipun dari sana sini banyak orang-orang yang ingin YouTube ini tenggelam. Jadi dikatakan pada diri kita sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi itu akan membawa manfaat, dapat membawa dorongan bagi kita untuk selalu bersemangat dalam melakukan atau mencapai apa yang kita inginkan. Untuk membentuk pola pikir sukses adalah mengelilingi diri dengan orang-orang yang memandang hidup dengan positif. Mereka biasanya sudah mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Sumber perkataan dan perilaku positif mereka biasanya tergambar jelas pada karakter mereka. Nah, kita jika ingin melakukan sesuatu hal yang besar, maka kita harus bergaul atau paling tidak membaca biografi orang-orang yang sukses, karena dari pergaulan ini kita bisa mengambil contoh atau sikap atau perbuatan yang telah orang-orang sukses lakukan. Pastinya sikap orang-orang yang sukses ini adalah sikap yang positif, perbuatan yang positif. Jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sukses, kita bisa mengambil contoh yang bisa kita terapkan pada perilaku kita untuk mencontoh sesuatu hal yang positif tadi yang kita bisa terapkan pada diri kita untuk mencapai apa yang telah kita cita-citakan. Dan kita ketika bergaul dengan orang-orang sukses, kita mendapatkan sesuatu hal yang baru, yang baik, yang bisa kita terapkan pada diri kita. Begitu juga ketika kita seorang VTuber, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang sukses di VTuber. Paling tidak kita mempunyai hubungan dengan para leader, di mana mereka ini benar-benar seorang leader, bukan leader gadungan.
yang benar-benar membangun fitur, yang benar-benar membangun jaringan mereka dari nol, sehingga mereka mempunyai jaringan yang begitu besar, yang mana mereka membangun jaringan ini tidak serta-merta bim salabim langsung bisa membangun jaringan yang begitu besar. Memang untuk hari ini para leader adalah orang-orang yang sangat dicari atau diincar oleh para hater. Tapi kita sebagai seorang VTuber, biarkan saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Orang-orang besar memang tidak lepas dari musuh atau orang yang tidak senang kepadanya. Karena sesuatu yang besar pasti ada sesuatu hal, baik itu orang maupun perbuatan yang selalu menghina orang-orang tersebut. Jadi salah satu kunci untuk meraih kesuksesan di aplikasi VTube ini adalah berteman dengan orang-orang yang mempunyai pikiran besar seperti leader. Jadi janganlah kita malah di saat-saat seperti sekarang ini kita malah menjauhi leader atau memusuhi leader ataupun konten kreator, karena dari situlah nantinya kita tahu bagaimana market plan YouTube ke depannya, karena pastinya ada sedikit ataupun banyak market plan yang akan terjadi perubahan. Orang sukses cenderung memiliki pola pikir yang hebat dan dapat membantu Anda menumbuhkan pola pikir yang sama. Anda dapat mempelajari bagaimana cara berpikir, mencari tahu tips berpikir lebih kreatif dan penuh dengan inovasi, kemudian menerapkan pada diri Anda sendiri. Jadi orang-orang sukses itu selalu mempunyai inovasi, kreativitas yang tinggi yang telah mereka kerjakan. Jadi kita tinggal menjiplaknya saja, kita terapkan pada diri kita. Nah, jadi itu keuntungan kita bergaul dengan orang-orang yang sukses. Jadi jangan sampai di saat-saat seperti ini kita ini bergaulnya itu dengan para haters. Tentu saja pikiran kita akan menjadi negatif, pikiran kita akan menjadi kotor. Bisa-bisa kita akan keluar dari VTube dan akan merugikan kita sendiri ketika kita VTube on. Jadi jaga selalu pikiran kita dari para haters. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang besar, orang-orang yang sukses, maka kita akan mempunyai kreativitas yang sama seperti mereka. Paling tidak kita bisa meniru kreativitas mereka, pola pikir mereka, kedisiplinan mereka terhadap sesuatu yang telah mereka cita-citakan. Karena cita-cita tanpa konsistensi, maka cita-cita itu akan sulit untuk kita gapai. Pepatah lama mengatakan jika kita sering bergaul dengan penjual minyak, maka kita akan ikut wangi. Jika kita sering bergaul dengan pandai besi, maka kita akan ikut mendapat bau yang kurang sedap. Paksa diri Anda keluar dari zona nyaman ini. Yang banyak VTuber tidak siap ini seperti ini. Mereka kemarin mereka terlalu nyaman dengan zona mereka. Mereka setiap hari klik nonton iklan, dapat WP sudah. Nah, itu adalah pola yang nyaman. Jadi ketika ada maintenance ini loh, zona yang sangat-sangat tidak nyaman yang benar-benar membuat para VTuber ini kelimpungan. Mereka terlalu senang dengan zona nyaman. Jadi mereka tidak siap ketika ada zona di mana zona ini sangat-sangat tidak nyaman. Kenyamanan memang kadang melenakan. Berada dalam kondisi yang stabil tanpa adanya tantangan kadang juga jauh lebih menenangkan. Namun berhati-hatilah dengan pikiran yang mendorong Anda untuk tetap tinggal dalam kondisi nyaman ini. Anda akan stuck dan tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi gunanya
atau hikmah adanya maintenance ini adalah agar kita ini keluar dari zona nyaman, agar kita ini mau mengeluarkan kemampuan kita, kreativitas kita, pola pikir kita, agar kedepannya nanti kita ini bisa bertumbuh, berkembang dalam menghadapi sesuatu hal. Nanti kedepannya kita ini tidak kagetan, tidak mudah terkejut, karena kedepannya nanti tentunya YouTube ini juga akan mempunyai tantangan tersendiri. Jadi kita sebelum menjadi besar, kita sudah dihadapkan kepada maintenance yang sangat-sangat menguras energi. Siapa yang bertahan, dialah orang yang nanti akan menjadi pemenang. Cepat atau lambat, YouTube nanti kedepannya bisa menjadi aplikasi yang diperhitungkan di Indonesia nantinya. Sebelum itu, kita para VTuber ini dikasih halangan atau rintangan untuk menumbuhkan mentalitas kita sebagai seorang VTuber sejati, agar kedepannya itu tidak mudah terkejut, tidak mudah frustasi jika menghadapi rintangan. Jika saat ini Anda terjebak dalam zona nyaman, jangan diam saja. Cobalah untuk melakukan hal-hal baru yang lebih menantang. Pelajari kemampuan yang sebelumnya tak Anda lakukan. Bahkan Anda bisa pula mencari ide brilian untuk mengasah kreativitas dan inovasi di dalam diri Anda. Jadi di saat maintenance inilah para VTuber itu ada kesempatan untuk menggali potensi diri yang kita punya, menggali kreativitas yang kita punya. Jadi bukan malah pada saat-saat seperti ini kita ini selalu menanamkan sikap negatif, pola pikir yang negatif, berkata kotor, menghina, mencaci maki. Itu bukan sikap seorang VTuber sejati, bukan sikap seorang orang yang sukses. Karena pada saat maintenance ini kesempatan kita untuk mengevaluasi diri kita. Bagaimana nantinya ketika VTuber ini setelah on, kita mampu run, kita mampu lari untuk bisa membangun komunitas kita, membangun jaringan kita agar lebih besar ke depannya. Karena membangun jaringan tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi orang-orang yang sukses, para leader ini membangun jaringan bukan bim salah bim, tapi mulai proses dia seperti ini, dihina, dicaci maki. Pernah di awal-awal Bu Yunita mengatakan bahwa ketika VTuber belum ada bukti pembayaran, belum ada di Play Store, itu Bu Yunita sudah mengalami hal seperti ini, dihina, dicaci maki, bahkan diancam. Jadi Bu Yunita tidak menjadikan hal ini sebagai penghalang bagi dirinya untuk bisa mengembangkan jaringan di VTuber ini. Jadi Bu Yunita tetap maju sehingga dia mempunyai jaringan yang begitu besar. Di sini pun Bu Yunita tidak down, meskipun ia diburu, dicaci maki, bahkan ada yang ingin melaporkan ke Bareskrim. Nah, itulah jadi menjadi pionir, orang-orang pertama, orang-orang sukses di VTuber itu memang tidak mudah. Kita saja yang tidak leader, yang tidak ada beban mental, beban tanggung jawab, itu aja bisa mundur jika kita menghadapi halangan. Ini halangan tidak begitu besar, tidak begitu berat, biasa saja. Maintenance aja itu hal yang rumah. Semua aplikasi itu pasti ada maintenance, tidak terkecuali itu aplikasi apapun. Jadi inilah saatnya kita mengasah kreativitas kita yang kita mampu, agar kedepannya kita menjadi orang-orang yang lebih baik, bukan malah kita mengasah perkataan kita yang kotor, perkataan kita yang jelek untuk
kita hantamkan atau kita letakkan kepada orang lain. Dengan cara ini Anda bisa mendorong diri Anda sendiri untuk bergerak dan meraih kesuksesan berikutnya. Terus bertumbuh dan menjadi lebih baik setiap hari merupakan esensi hidup yang sebenarnya. Jadi esensi dari hidup itu adalah bertumbuh menjadi lebih baik, bukan malah menjadi lebih buruk. Jadi seharusnya kita bertumbuh dari hari ke hari, waktu-waktu itu menjadi lebih baik karena kita semakin dewasa. Pola pikir kita harus menjadi lebih matang, harus menjadi lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi sekali lagi tetap positif, tetap kita selalu punya keyakinan bahwa hidup ini pasti on, karena hidup lagi diperjuangkan. Hanya saja kita tidak diberitahu bagaimana perjuangan para manajemen dan leader untuk membuat hidup ini on. Jadi tunggu saja sambil kita mengasah kreativitas kita yang kita punya ini agar menjadi lebih baik, atau kreativitas kita ini muncul ke permukaan sehingga kita tahu inilah kreativitas kita. Nah, sambil menunggu hidup ini menjadi on, dan jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama.